Kita melanjutkan dengan surat Muhammad ayat 38. Allah berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Allah selalu menyeru kepada orang-orang yang berharta supaya mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bukan berarti Allah itu butuh kepada mereka. Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada orang-orang yang berharta supaya berbuat baik, supaya memiliki pahala di sisi Allah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang akhirat. Dia harus memiliki prestasi. Maka investasi yang paling berharga adalah yang kekal. Adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah. Maka menurut kelompok para mufassir, yang dimaksud dengan litunfiqu fi sabilillah, supaya kamu menafkahkan hartamu di jalan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh sebagian para mufassir? Yang dimaksudkan agar kamu menafkahkan hartamu di jalan Allah adalah jihad untuk membela agama, supaya agama ini tidak diganggu. Akan tetapi menurut pendapat yang lain, arti litunfiqu fi sabilillah, supaya kamu menafkahkan hartamu pada jalan Allah, yaitu meliputi semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua kebajikan bagi manusia. Nah, itu artinya sabilillah, supaya kamu menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Semua apa yang disenangi oleh Allah itu jalan Allah. Atau semua yang bisa membantu, menolong kepada manusia, itu juga jalan Allah. Supaya kamu mencari Tuhanmu pada perut-perut yang lapar, pada orang-orang yang susah. Itulah peluang kesempatan kepada orang yang berharta supaya menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wa minkum man yabkhalu wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Orang yang kikir itu sebagai ancaman untuk dirinya sendiri. Selain dia tidak memiliki perisai, dia akan diancam dengan siksaan yang pedih karena dia merampok hak orang-orang yang tidak bernasib. Merampok hak orang-orang fakir dan miskin. Bakhila artinya kikir. Ya kikir. Tidak mengeluarkan hak-hak Allah. Padahal Allah mewajibkan kepada orang yang berharta itu supaya berinfak, supaya mengeluarkan zakat, dan dia menyimpan harta itu tidak percaya kepada Allah karena dia gunakan untuk kebutuhan dirinya. Padahal Allah itu telah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa ma'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menjanjikan rezekinya.
Lalu mengapa seseorang tidak percaya kepada Allah, dia menyimpan hartanya? Karena digunakan untuk kepentingan dirinya, kebutuhan dirinya. Maka akhirnya dia memperoleh suatu kebalikannya, yaitu mendapatkan amarah Allah dan siksaan darinya. Serta Allah mengharamkan orang tersebut memperoleh rela dan pahala dari sisinya. Maka orang yang kikir, dia menyimpan harta dengan maksud tujuan supaya harta itu digunakan untuk kebutuhan dirinya, justru ini akan menjadi kebalikannya. Orang yang kikir itu tidak diberi perisai, tidak diberi pengaman, sehingga dia mudah tertimpa petaka, dia mudah tertimpa musibah, dan kelak dia harus kemudian mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengancam kepada orang yang kikir akan mendapatkan amarah Allah dan mendapatkan siksaannya. Mendapatkan amarah Allah karena orang yang kikir itu merampas hak orang-orang yang tidak bernasib. Merampok hak orang-orang fakir dan miskin. Lalu kelak dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dijauhkan dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi pahala, dijauhkan dari rahmatnya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang sempurna secara mutlak, dia adalah zat yang kaya raya. Dia tidak berkurang atas pemberiannya. Sedangkan manusia itu selalu membutuhkan anugerahnya. Manusia selalu membutuhkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Allah mengajak kepada orang-orang yang berharta supaya mereka berinfak, ini merupakan peluang dan kesempatan mereka berbuat baik. Merupakan peluang dan kesempatan untuk memiliki pahala di sisi Allah. Memiliki investasi sehingga pahala itu tidak akan lenyap, tidak akan hilang. Ma indallahi baq wa ma indakum yanfad. Yang Anda titipkan kepada Allah selalu kekal. Dia menjanjikan surga, khalidina fiha abadan. Wa ma indakum yanfad. Apa yang berada pada dirimu, apa yang kamu simpan, itu pasti hilang, berkurang, sirna. Maka dia mengajak kepada orang-orang yang berharta supaya berinfak di jalan Allah. Segala sesuatu yang menyenangkan Allah itu adalah jalan Allah. Segala sesuatu yang menolong manusia itu juga jalan Allah. Faqul ani wa ajibud da'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya orang-orang yang menderita itu dibantu. Hilangkan belenggu dari leher-leher manusia. Wa ajibud da'i. Jangan segan ketika ada seseorang meminta pertolongan. Ketika seseorang mengundang, tidak boleh diabaikan. Dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang memperoleh kecukupan kecuali mendapatkan kehidupan atau kecukupan atau sebab darinya. Maka semua hamba yang memperoleh kecukupan, semua hamba yang memperoleh kekayaan itu tidak akan lepas dari suatu sebab yang mendahului. Maka sebab yang mendahului itu
karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak akan berdiri sendiri. Manusia itu fakir, miskin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara ilallah. Kamu ini butuh kepada Allah. Siapapun dia yang sukses, siapapun dia yang berhasil, siapapun dia yang kaya raya, ini tidak serta-merta. Ada suatu sebab yang mendahului. Sebab yang mendahului itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha kaya. Kekayaan Allah tidak memperoleh hasil atau manfaat dari sesuatu yang lain. Kalau manusia dia kaya raya karena memperoleh manfaat atau hasil dari sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha kaya raya karena dia zat yang sempurna secara mutlak. Kekayaan dia tiada sebab. Berbeda dengan kekayaan manusia didahului oleh suatu sebab tertentu. Dan sebab itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai fa'il. Mal maksud. Dialah yang memberlakukan kehendaknya. Sehingga kehendak Allah di atas segala kehendak manusia. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan kehidupan. Sehingga alam semesta itu dijaga, dirawat, diberi rezeki. Sehingga manusia itu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya berbeda kekayaan Allah dengan kekayaan manusia. Kekayaan Allah tidak akan berkurang. Kekayaan Allah itu merupakan salah satu dari bagian zat Allah yang sempurna secara mutlak. Dialah zat yang maha kaya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberlakukan aturan yang menunjukkan bahwasanya dia itu kuasa, yang menunjukkan bahwasanya dia itu pemberi, yang menunjukkan bahwasanya dia itu yang merawat serta yang menjaga. Dia tidak memiliki kepentingan, melainkan supaya para hamba itu menjadi baik. Oleh karena itu kebaikan yang dilakukan oleh para hamba kembali kepada dirinya. Begitu juga keburukan yang dilakukan oleh para hamba itu kembali kepada diri mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Apabila kamu berpaling dari ajakan Allah, dan kamu terus-menerus membangkang dan melanggar perintah-perintah Allah, maka Allah akan membinasakanmu. Tidak sulit baginya. Dan dia akan mendatangkan makhluk yang lain. Menciptakan yang baru. Serta makhluk yang lain atau yang baru itu selalu bertasbih kepada zat Allah. Selalu bertahmid. Dan mereka tidak membangkang. Serta mereka tidak menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan peluang kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Untuk mentaati perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apabila kita abaikan,
maka ini merupakan suatu nasihat dari Al-Quran. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Jadi kalau kita tidak pandai, tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka peluang kesempatan ini akan diberikan kepada yang lain. Dan yang lain itu bersyukur. Dan yang lain itu bertahmid, bertasbih, bertakbir. Serta mentaati perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam sejarah terbukti. Ketika bangsa Arab meninggalkan Islam, maka Allah akan menggantikan bangsa Ajam memperjuangkan Islam. Dan ini fakta, seperti yang kita lihat. Bangsa Arab berteman dengan musuh-musuh Allah, bangsa Ajam menjadikan para kekasih Allah sebagai pemimpin mereka. Lalu Allah berjanji memberikan kemenangan kepada mereka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.